Saksikanlah drama kami 11 IPS 4 dimulai dari Perang Dunia I. Perang Dunia II. Hingga akhirnya Indonesia berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Selamat menyaksikan. Kekuatan besar Eropa terbagi menjadi dua aliansi saingan, The Triple Entente, Prancis, Inggris, dan Rusia. Disatukan oleh kekuatan dan kecurigaan terhadap Jerman, kekuatan baru terkuat di Eropa. Dan Triple Alliance Jerman yang takut dikepung oleh para pesaingnya, Austro-Hungaria, berpegang teguh pada kerajaan yang rapuh, dan Italia mencari keuntungan dengan biaya Prancis. Percikan datang pada 28 Juni di kota Sarajevo. Austro-Hungaria menuduh saingannya di Balkan, Serbia, telah membantu si pembunuh dan ultimatum menuntut konsesi yang memalukan. Ada keperluan apa ya? Asal kamu tahu, Serbia bukanlah provinsi dari kerajaan Austria. Jadi Anda jangan sesekali mengirimkan kertas ini ke saya lagi ya. Bagaimana Irfan? Negara Eropa sudah bersiap untuk perang. Biarkan saja, saya ingin membuat Amerika Serikat jauh dari peperangan Eropa. Serbia menolak ultimatum tersebut dan Austria-Hungaria menyatakan perang. Pemerintahan tertinggi telah membulatkan perintahnya, bahkan saya sendiri tidak dapat mencegahnya. Kita sedang dibawa dalam. Ya, orang sedang dibawa. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Austria melakukan perang hebat yang menjadi perang terus.
Kau sini. Guten Morgen, ladies and gentlemen. We from the loser. We are here ingin menyatakan to silence promise, and this is the promises from us. Pembatasan kekuatan militer Jerman. Jerman menyerahkan wilayah Alsace-Lorraine kepada France. Jerman menyerahkan Euro and Malmedy to Belgia. Sekutu mengambil alih seluruh wilayah jajahan Jerman. Jerman harus membayar ganti rugi of the war. Danzig berada di wilayah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. And that's from us. Guten Morgen, gentlemen. Saya ingin mengirim surat dari Tuan Napoleon untuk Tuan Adolf Hitler. Baik, sebentar. Saya sampaikan ke Tuan Adolf. Baik. Permisi Tuan. Ya. Ada seorang utusan dari Tuan Napoleon ingin bertemu dengan Tuan. Baik, jadi dia masuk. Baik. Ini surat dari Tuan Napoleon. Baik, tunggu ya pergi. Ya, saya pamit. Tidak, perjanjian ini tidak akan terjadi. Kita harus menyerang negara Polandia. Prajurit, siapkan seluruh pasukan. Kita akan menyerang negara Polandia. Yes, sir. Wahai saudara-saudaraku, kami adalah saudara tua kalian yang akan membebaskan kalian dari kekejaman Belanda.
Jepang juga melarang adanya penggunaan bahasa Belanda dan justru memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini berhasil membangunkan rasa nasionalisme dalam diri rakyat Indonesia. Rasa nasionalisme juga berkembang melalui adanya upacara pengibaran bendera yang diajarkan oleh Jepang. Karena Jepang yang kerap kali menjadikan rakyat Indonesia sebagai pembantu dalam perang, rakyat Indonesia jadi memperoleh kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan militer. Salah satunya yaitu melalui pelatihan militer di organisasi pembela tanah air atau biasa disebut dengan PETA. Nantinya ilmu yang mereka dapatkan ini digunakan untuk melancarkan perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Guna mempertahankan daerah jajahannya, Jepang memerlukan bantuan dari para penduduk di wilayah jajahannya. Oleh karena itu, dibentuklah organisasi Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi untuk memenuhi tenaga membantu kepolisian Jepang. Pemuda yang diterima adalah semua pria yang berasal dari tiap desa yang bertujuan untuk mengisolasi kembali kaum nasionalis. Mereka diawasi polisi dengan sangat ketat. Namun, berkat kepandaian dari para tokoh pergerakan nasional, organisasi semi-militer ini dijadikan sebagai lahan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan menggalang rasa cinta tanah air. Jepang mengizinkan dilakukannya pengibaran bendera merah putih di samping bendera Jepang atau disebut dengan Hinomaru. Demikian juga dengan lagu Indonesia Raya yang boleh diperdengarkan di muka umum atau dalam rapat resmi lainnya, di samping lagu kebangsaan Jepang atau disebut dengan Kimigayo. Hal ini membuat para tokoh pergerakan nasional kian bersemangat dalam upayanya untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Nanti saya akan beri, tapi sekarang buat kepanitiaan kalian untuk memerdekakan kalian. Saya ingin bertemu dengan Tuan Muhammad sekarang. Siap, saya kasih jalan. Berapa anak sini? Mana janji Tuan untuk memerdekakan bangsa kita ini? Negara kami telah menuntut kemerdekaan bangsanya. Bukankah Jepang datang sebagai pelindung Asia, cahaya Asia, dan pemimpin Asia, bukan penyelesaian Asia? Janji kami itu nanti kami akan berikan pada September tahun 1945. Baik, kami tunggu janji Anda. Baik. Arigato. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Misalnya, dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan, dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta
yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke Rengas Dengklok, tempat yang jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon pada tanggal 16 Agustus 1945. Kenapa ini kameramen? Kami. Ayo Bung, buat kami. Sebentar, saya siap dulu. Apa selesai? Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Saat itu, di Jakarta terjadi pula perundingan yang sangat sengit antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dengan Wikana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksamada Tadashi Maeda yang berada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Selanjutnya, Sayuti Melik yang mengetik sesuai dengan naskah yang telah mengalami berbagai perubahan yang akhirnya disepakati tersebut. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung, ada apa nih? Lapor, tadi saya habis melihat lapangan benteng telah dikuasai oleh pasukan Jepang. Ya sudah, proklamasi diadakan di rumah saya saja. Siap. Kalian semua, ayo kita ke rumah Bung Karno. Bung Karno, rakyat sudah dikumpulkan di depan rumah Bung Karno sekarang. Baik, saya siap. Siap. Mana? Belum tiba, Bung. Baik, kita tunggu sini. Siap. Bang Bung, saya telat. Proklamasi kita laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah
Datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Mana janji kalian? Bentar. Woi, pegangin, woi. Penjaganya maju. Gerinja kalau hilang tersangka. Lupa gua. Albert Immortal. Oh ya, yang akan membebaskan kalian dari kekejaman Jepang. Yuk, berangkat. Takbir. Guten Morgen. Yang mulia.